Culik ASBR terus berkicau. Kicau. 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 Thank you. Saya mulai ternak itu mulai awal pandemi. Mungkin kisaran tahun 2020 saya mulai ternak secara total. Memang tidak banyak kandang karena memang kalau banyak kandang berarti kan saya harus punya space lahan yang cukup luas. Cuman saya menyiasati gimana saya dengan sedikit kandang, tapi kualitas burung-burungnya yang dihasilkan ya dengan top grade. Bahaya. Tapi gini, untuk indukan saya alhamdulillah nggak pernah beli. Culik ASBR terus berkicau. Kicau. Jangan lupa, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Rian, apa kabar? Alhamdulillah sehat Om Cilik. Om Cilik gimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah, amin. Dan selamat malam bro and sis yang selama ini sudah like, comment, subscribe Culik ASBR. Terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe segera dong di subscribe. Iya dong. Dan di sebelah kita ini ada, saya mengenalnya Om Rian Ramones. Ya, nama artis siapa sih? Iya, Ramones nama burung saya dulu. Nama artis siapa? Saya nama aslinya tuh Rian Tiranda. Rian Tiranda, bro. Kebetulan pada saat 2015 sampai ya 2018-19 ya, itu tenarnya bukan tenar sih. Terkenalnya burungnya itu Ramones. Ramones ya? Iya. Jadi ya orang banyak kan manggil Rian Ramones lah atau Rian Dipo. Nah kalau Dipo kan nama tim kita. Dipo tim. Iya betul. Jadi jagoannya murah ya? Murah betul. Dan luar biasa hari ini kita ada di seputaran Depok. Ya, tepatnya betul. Di apa ini? Tepatnya di salah satu kedai. Warung ya. Warung pisang. Jadi kalau saya tuh kalau sore jualan pisang. Jualan pisang keju. Jualan pisang keju. Ini bahaya bro, kalau bos burung yang burunya udah ratusan juta jualan pisang, ini tukang pisang yang sudah ada, mohon maaf nih bisa tereliminasi nih kan begitu. Amin. Tapi ditemani oleh teman-teman di sini yang lagi pada nyanyi-nyanyi, mohon maaf kalau memang suaranya agak sedikit bukan terganggu ya, jadi backsoundnya betul Cilik. Orang ngobrol karena memang nyanyi karena memang kita ada di kedai kopi lah katakanlah. Betul, kedai kopi. Dan alhamdulillah banget luar biasa. Tadi kita tanya sehat Om Rian. Alhamdulillah sehat. Karena apa? Modal utama kita hidup sehat dulu. Harus sehat. Harus sehat pikiran terutama, sehat hati. Terus lagi juga satu lagi mungkin apa ya? Sehat apa ya? Berpikirnya jauh lebih positif lah. Yoi, positive thinking lah. Positive thinking terus. Itu yang akan membuat kita lebih sehat. Insya Allah. Punya emosi, ya luapkan aja. Lewat hobi. Ya betul. Nah kalau ngomong emosi, saya inget si Kiki jadinya nih Om Culik. Tapi jelas berubah Om Culik. Jelas berubah ya. Jauh berubah. Jadi gini bro, mungkin yang kita mau bahas nih di luar pekerjaannya, di luar pisangnya. Karena Bro Ensis bolehlah mampir ke kedai kopi di sini ada pisang keju ya. Pisang keju. Yang kita mau ngobrolin tentang dunia burung. Oh iya, silakan Om Culik. Dan barusan disebut nama Kiki. Jadi di Potim ini ada dua toko besar di situ. Iya. Ada Om Rian. Iya. Dan adiknya. Iya betul. Betul, Kiki. Iya betul. Kiki Monanda. Si Raja Ngadat ya, kalau di seputaran kalangan ganteng burung ya udah Raja Ngadat tuh, Raja Manjat Pager tuh. Mungkin Om Cilik sering lihat kali dulu. Oh iya. Ya. Iya. Jadi apa ya, itulah meluapkan hobi bro, meluapkan emosi di situ aja deh. Betul. Selesai itu ya udah clear lagi. Iya, soalnya apa? Meluapkan emosi di situ nggak perlu harus gebuk-gebukan. Betul. Walaupun manjat pagar, lempar bangku. Betul. Tapi belum pernah sekalipun ada gebuk-gebukan. Insya Allah nggak ada, belum pernah. Tapi kalau lempar bangku juga kayaknya belum pernah deh. Saya nyuruh pernah. Lu emosi kayak lempar aja ya. Iya. Tapi kena orang. Iya. Itu flashback lah kita beberapa tahun terakhir lah. Iya. Terus sekarang? Ya. Masih main burung? Saya alhamdulillah masih main burung. Tapi lebih fokus ke breeding. Kalau saya breeding. Ada.
Saya punya ternakan sendiri. Boleh nanti kita intip. Insya Allah boleh, nggak ada yang nggak boleh buat Om Julik. Jadi kalau saya khusus untuk breeding, kalau Kiki khusus buat ya dia untuk tugas dia di lapangan seperti biasa lah, dia fight. Iya, dia fight. Terakhir saya ketemu sama Kiki Monanda itu di lapangan Jenderal Urip waktu itu pas lombanya B16. B16 betul. Dia masuk juara 2, tapi yang tiket utama dia malah kayak seperti pemain baru katanya. Kenapa? Pelan. Saking asiknya ngobrol karena harus ngumpetin burungnya agak jauh. Oh, di jadi seberang jalan di dia. seberang jalan. Kantor pos ya, jauh. Tapi Nggak main. itulah serunya. Kadang kita punya dua pemikiran yang berbeda Om Julik ya. Mungkin teman-teman di dunia burung mungkin tahu sifatnya saya dan sifatnya Kiki itu sangat bertolak belakang. Oh, sangat. Iya. Kalau saya Sangat. lebih banyak di pinggir lapangan, tapi kalau Kiki bukan tipikal di pinggir lapangan, dia harus di dalam lapangan. Bener-bener fight semuanya. Fight semua. Bener-bener memperhatikan burung, memperhatikan tim dan memperhatikan kinerja juri di lapangan. Jadi dia tahu banget ketika dia merasa dibohongi, dia protes aja. Cuma memang protesnya udah nggak naik pagar lagi. Sekarang udah berubah ya. Ada perbedaan yang besar, cuma yang pasti ada persamaannya juga dong. Ada. Persamaannya, beliau-beliau ini sangat terbuka sama teman-teman. Iya. Terus juga sama wartawan, foto-foto, dokumentasi, Iya. sama-sama Royal ngasih uang foto. Iya. Ya, jadi gini Om Julik, kadang-kadang kita memang harus berbagi ceria kita harus bagi-bagi ya. Iya. Bahagia kita harus bagi-bagi, tapi kalau susah kita nggak perlu berbagi. Jangan. Jadi kita jalan sendiri. Jangan bagi saya juga susah ini. Yang penting sehat. Yang penting sehat dan banyak doa dari teman-teman wartawan sampai saat ini pun juga kita masih tetap eksis gitu. Walaupun saya pribadi jarang ke lapangan, tapi Kiki yang lebih sering ke lapangan sekarang terus. Jadi fokus ke ternak. Saya ke ternak. Hasilnya udah ada. Alhamdulillah sudah, dan sudah ada. Saya mulai ternak itu mulai awal pandemi. Mungkin kisaran tahun 2020 saya mulai ternak secara total. Memang tidak banyak kandang karena memang kalau banyak kandang berarti kan saya harus punya space lahan yang cukup luas gitu. Cuman saya menyiasati gimana saya dengan sedikit kandang, tapi kualitas burung-burungnya yang dihasilkan ya dengan top grade. Bahaya. Tapi gini, untuk indukan saya alhamdulillah nggak pernah beli untuk jantan ya. Dari mana? Jantan kan bukan X. Jadi gini, kadang ada satu burung yang udah ya maaf bosen, menang lagi. Sombong Terus banget. kayak kita sombong boleh lah. Boleh, gitu ya. menang lagi sombong banget. Karena sudah kayak misalkan Kiki kan, ini udah males mainin si A, mainin si B udah males. Udah deh kita ternak. Tapi memang yang saya kejar pertama adalah bukan dari banyaknya hasil ternakan, tapi kualitas yang dihasilkan walaupun dengan sedikit pejantan atau betina yang dengan terah yang bagus. Karena sampai saat ini saya masih percaya dengan terah. Sampai saat ini. Karena memang dasarnya pemain, bro. Iya betul. Dasar pemain. Kalau memang semata-mata mengejar keuntungan bisnisnya, Iya. dia akan produksi sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan kualitas. Banyak. Betul, banyak sekali mungkin teman-teman peternak yang ngejar kuantiti dengan jumlah banyak ya, dan harga pun juga sebetulnya ya beda-beda tipis sih, Dan sorry perlu gue baris bawahi ya Brancis. Tadi Bang Rian bilang dia indukan nggak beli lagi, maksudnya ya itu nggak beli lagi. Awalnya ya beli bro, tetap mahal. Nggak gini loh Om Julik, saya dari dulu tuh ya saya Kiki tuh apa ya boleh dibilang bukan penyuka, saya suka burung, tapi kalau saya pribadi itu saya ada kategori gitu kan, saya suka yang big size, lalu yang ekornya agak lumayan panjang, itu saya. Begitu juga dengan Kiki. Kita awal pun beli, tapi bukan dengan harga yang, kalau sekarang kan harganya luar biasa, Ngeri. Sekian ratus juta, sekian puluh juta untuk apa? Untuk kita nyolok di lapangan kah, atau kita negosiasi secara langsung. Nah kalau kita, alhamdulillah, saya rekor beli, saya sama Kiki ya, rekor beli burung itu paling mahal adalah di angka 25 juta. Paling mahal. Cuma segitu? Ya. Paling segitu. Kok kurang ajar bro? Cuma segitu doang. Nah, tapi gini Om Julik, di balik semua itu kita hitungannya kan kayak investasi ya. Mungkin kalau orang lain, dia beli indukan yang sekian ratus juta dengan berharap di breeding, di ternak itu
dapat menghasilkan anaknya, dan satu anak kan mungkin dihargai sekian puluh juta, ada. Ada. Itu berbeda terbalik dengan yang saya punya. Saya prinsipnya adalah saya nggak mau dong, atau saya pengen dong pemain baru kah, atau pemain let's say yang baru starting mulai main murai ya, itu bisa punya burung bagus dengan terah bagus. Contoh terahnya saya kan, terahnya Ramones misalkan. Dia kan kalau pikir ke orang lain suka bertanya, oh mahal nggak sih harganya? Harusnya sih mahal. Iya. Kalau saya alhamdulillah Om Culik, dari ternakan pertama sampai detik ini, Om Culik boleh tanya, saya punya 2 burung itu diambil langsung sama Kurnia Wahyudi, ya. Udah Yudi SF karena kebetulan kita satu kampung. Tanya beliau. Lalu ada juga yang di teman-teman di Bolang, Bolang Pintangsel, tanya beliau. Mereka mahal nggak? Berapa? Anakan dari Ramones katakanlah yang ada. Yang ada, Om Culik tebaknya berapa deh? Minimal ya dilepas throttle di angka 7 sampai 10 juta. Saya di bawah itu. Karena memang Ramones bagus. Iya betul. Kalau kita Keren. berpikir bagus ya memang rata-rata kalau Sering juara Ramones. Sering juara lah gitu kan. Saya mungkin teman-teman di medsos juga sering. Saya ini orangnya aktif di medsos gitu loh. Jadi kadang mau jualan apa ya. Gitu. Jadi memang kalau dibilang prestasi banyak ya alhamdulillah. Ya memang gitu. Di jejak digital kan nggak pernah bisa bohong. Iya. Itu ada. Nah saya jual ke teman-teman yang pengen. Jangankan dengan harga segitu, di bawah itu pun juga lo punya duit berapa? Lebih ke bukan orientasi persahabatan iya, ya. Betul. Dan melihat kemampuan seseorang. Iya. Mungkin ketika memang di satu sisi terlihat orang ini mampu juga, Om Rian mungkin kasih harganya agak tinggi juga, nggak mungkin dong. Enggak juga Om. Nggak juga. So far saya jual itu ya kita bisa lihat itu di di keseharian orang tersebut yang berminat gitu ya. Kadang kita juga kenal di medsos atau kenal di lingkungan. Saya nggak mau yang mahal-mahal, yang penting dia merasa puas karena apa? Gue beli anakannya Ramones, anakannya Palima Kumbang, anaknya si Cabik segala macam. Harganya segini loh cuma. Tapi kualitas yang kita kasih ke mereka bukan yang ecek-ecek ya, maaf kata gitu loh. Boleh dicek. Misalkan Ramones itu juara apa? Panglima Kumbang juara apa? Cabik juaranya apa? Silakan dicek sendiri. Iya. Soalnya berarti ya ketika ada orang katakanlah secara ekonomi biasa-biasa aja, ketika dia bangga memiliki anakan yang diproduksi Om Rian dan dia mau merawat, Om Rian pun merasa puas. Puas, saya juga puas. Ya maksud saya begini, ketika orang bawanya udah Mercy, terkenal di lapangan Royal, kalau menurut saya sih mungkin nggak dikasih harga 5 juta juga kali. Ya sosok lah. Sosok lah. Ya memang unik ya Om Culik ya, kalau yang tadi kita prediksi harganya sekian. Saya juga kaget sih sebetulnya, kok kenapa dijual dengan harga sekian, dan alasan saya itu tadi biar orang lain yang sesuai dengan kemampuan dia pengen memiliki burung yang kualitasnya bagus. Soalnya yang kita bicarakan ini murai-murai batu yang terakhir memang juara bro, terbukti. Dan ini ini kita bertolak belakang dengan keadaan murai batu yang katanya harganya lagi turun, yang katanya di Facebook tuh ada jual 600.000 doang. Di satu sisi gue prihatin, tapi kembali dunia murai batu yang untuk lomba itu memang beda. Memang beda, betul. Beda. Lu beli yang 600.000, terus lu mau juara mau bagus, gue jamin nggak bakal. Karena itu biasanya sih asal-asalan aja. Saya contoh gini Om Culik. Waktu itu kan saya angkat Ramones itu di usianya yang pastol ya, 7-8 bulan. Karena saya bukan tipikal orang yang seneng mainin, ini dari 2015 ya, seneng mainin burung tuh pada saat usia muda. Itu saya tuh buat saya pantang gitu ya. Simpen ya. Simpen. Di pastol simpen ya. Simpen aja, mau dia kenyang isiannya apa, isiannya misalkan A, B, C ya tumplek aja tuh, karena memang belum saatnya dia untuk show. Ketika saatnya ingin ditampilkan barulah diurus. Betul. Ini materinya harus dikasih isian apa. Betul. Memang ada keunikan tersendiri sih ya. Kalau sekarang kan memang eranya murai-murai muda mulai banyak yang bagus dengan adanya banyak kelas-kelas terbuka ya. Kelas pemula lah, kelas pastol lah. Nah, kalau saya cuma ya sebenarnya agak tawa juga sih gitu loh. Soalnya apa? Itu karena dunia lombanya, dinamikanya itu begitu dahsyat. Iya, dahsyat.
Ya, jadi membuka peluang untuk mencari pemain-pemain baru yang sebetulnya bro, Pastol bagus. Bagus. Itu memang lagi agresifnya dia Darah muda. Darah ya muda. nggak? Darah muda. Iya kan, istilahnya kalau kan sekarang banyak tuh kan anak-anak masih belum sunat di sosmed centil gitu kan, yang Iya, laki iya, bandel-bandel berantem ngomongnya Betul. kasar. Betul. Karena dan itu kan tidak dimiliki oleh semua orang. Betul. Dan beberapa murai yang bagus memang sifatnya seperti itu, dilombain ya dia juara. Cuma efeknya Iya, saya ada mikirnya yang gitu. masih umur 1,5 tahun udah nyabut burung. Betul. lah. Betul. Rusak burung sebetulnya. Boleh dimainin tapi hati-hati. Hati-hati, jadi harus jaga ritmenya ya. Saya juga ada beberapa teman-teman yang memang, ya khususnya yang ring saya tadi ya Om Julik ya, itu mau jajal main boleh nggak? Ya itu silakan sebetulnya, karena itu udah punya Anda gitu. Iya. Tapi saya ingatkan kalau saya tipikalnya bukan pemain coba-coba gitu loh. Jadi jangan di usia muda, simpen aja 2 tahun kok gue bilang. Iya. Ini jadi investasi yang mahal. Nah, kembali ke investasi. Di awal disampaikan oleh Om Rian bahwa dia ternyata beli burung-burung juara ini harganya relatif murah, 20 sampai 25 juta katakan di Iya. range itu kan. Iya, Itu murah bro, sorry. Itu murah untuk burung-burung yang memang punya mental juara. Cuma kan waktu itu burung tersebut belum sering juara. Harganya masih under 30 juta Iya, katakanlah. betul. Cuma dengan tangan dinginnya burung ini punya potensi dipoles Iya. lagi. Iya. Jadi kebetulan gini Om Culik ya, kalau untuk burung-burung kategori buat fight ya, kalau saya tuh lebih percaya sama feeling, sama apa ya, feeling, kata hati, sama satu lagi saya harus punya guidance. Guidance ya, mulai kayak mungkin teman-teman di medsos juga udah tahu ya, guidance yang kira-kira masuk nggak nih buat burung fighter, apakah paruhnya kah, aturangannya kah. Nah itu yang pertama saya lihat. Kedua adalah saya konsultasi sama Kiki. Iya. Karena gini Om Julik, Sharing partner. sama Kiki. Kiki dia pasti ajak Adi. Adinya, nah itu kalau di lapangan mungkin sering saya munculin tuh kayak trio gendut ya, itu mereka gitu. Jadi mereka yang lihat-lihat segala macam. Jadi saya butuh konsultasi lebih dengan mereka. Nah balik hal ke perawatan, jujur aja saya hebat mungkin untuk merawat dari trotol sampai pastol. Iya. Bisa. Tapi begitu lepas pastol, kayak contohnya ada satu yang saya simpen gitu ya, simpenan gitu ya, dari anakan-anakan saya itu saya simpenin ya, ada 2. Itu saya nggak serahkan ke saya lagi Om Julik. Saya serahkan ke Kiki dan tim. Jadi Kiki itu udah punya tim sendiri, saya punya tim sendiri. Untuk ngejadiin burung ini. Iya. Beda-beda tugas. Jadi berapa kali saya bilang ke Kiki juga, tugas lu udah fight di lapangan. Beda-beda tugas, ketika sudah menghasilkan bagi-bagi. Bagi gitu loh. Betul Om Julik. Itulah sistem yang saya Bagi-bagi gunakan. ya? Iya, bagi-bagi. Jangankan dengan Kiki, dengan perawatnya pun juga kita kan Bagi-bagi harus ya? ini ya, Berbagi rezeki. berbagi rezeki. Jadi sharing pendapat dan sharing rezeki. Sharing rezeki. Iyalah, nggak mungkin kita makan kita telan semua gitu kan. Nggak. Kalau saya bukan saya dan Kiki tipikalnya bukan seperti itu. Gitu. Terus setelah tahun 2000 di masa Covid, Ya. konsentrasi di penangkaran dan ada yang dijual. Ya. Hasil secara materi apa yang sudah didapat? Alhamdulillah. Dari apa ya, dari hasil saya ternak mulai tahun 2020 ya sampai detik ini, alhamdulillahnya apa? Saya tidak punya hutang. Itu pertama. Sebelumnya punya utang? Jelas punya. Kebayar. Itu sudah satu kepuasan buat saya. Bro, itu dengan dia menjual burung dengan harga yang tidak terlalu tinggi, yang tadinya hutang, kebayar. Mungkin kalau menjualnya lebih mahal, kebayar hutang dan punya mobil. Iya, mungkin. alhamdulillah sudah ada. Itu saya nggak pusing jadinya gitu loh. Tapi Iya. gini Om Julik ya, bukan hanya berdasarkan dari segi material ya, materi yang kita dapat, tapi banyaknya support dari teman-teman, banyaknya support dari apa ya, dari berbagai pihak ya. Apalagi pemain-pemain yang sekarang itu kan boleh dibilang haus gelar. Iya dong. Haus gelar. Kalau saya alhamdulillah, saya udah bodo amat dengan gelar. Karena ada Kiki bro. Iya. Karena di potingnya masih ada. Iya. Jadi gini, kayak sekarang kami saya Kiki khususnya ya, bukan mengecilkan teman-teman dari Dipo tim yang lain tuh,
Sama kayak Pak Haji Toren juga mainnya sekarang murah. Bang Yudi ketua kita pun juga mainnya murah. Banyak yang main murah. Cuman kalau ini dalam hal ini jadi kita tuh bagi-bagi tugas sebetulnya. Jadi untuk yang biasanya nih yang rada nekat tuh ya saya berdua. Ayo gebuk sama Pak Haji Toren itu. Nah itu emang ya boleh dibilang singit ya kita singit gitu. Tapi memang kita hanya fight itu di batasan-batasan yang kita mampu. Kayak contoh sekarang harga tiket yang luar biasa. Ngeri. Aduh, saya pusing dengan dengar tiket berapa? 5 juta Pak. 5 juta. 11 juta kemarin aja 11 Toren juta main. kemarin ya. Iya. Ya itulah yang kadang mungkin kita sanggup. Kita percaya dengan amunisi yang kita punya. Iya. Tapi kita kan harus memikirkan hal lain. Kayak contoh, kalau kita tiket 11 juta yang di rumah gimana? Iya, jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Jadi tips saya mungkin buat teman-teman yang baru merintis main murah ya, jangan terlalu bernafsu dengan tiket-tiket besar. Bukan berarti saya mengecilkan semangat Anda berjuang gitu. Iya. Tapi ingat selain itu kita masih banyak kepentingan lain. Iya. Itu menurut saya. Dan di satu sisi memang ternyata ini kan tiket-tiket mahal juga dibuat oleh IO bukan tanpa alasan. Betul. Karena mereka peka, mereka melihat bahwa antusiasme ini banyak yang mesti mereka tampung. Ya. Oke, yang kita baru kuatnya main 30.000 dilatih di lomba-lomba yang 100.000 itu jalankan aja. Ya. Karena ternyata memang level-level buruh juga berbeda. Beda-beda Om Julik. Jadi Iya dong. Yang main di 11 juta, di 10 juta. let's say gitu lah. Bener nggak? Karakter Betul. buruhnya beda dong. Beda. Contoh yang paling teranyar mungkin ya. Kami bawa burung kemarin ya. Kebetulan hari Minggu ada lomba Gubernur Cup. Iya. Ya di lapangan Banteng itu memori banget tuh. Saya terakhir main itu di sana 2016 atau 17 ya. Ya. Sebelum akhirnya bukan boleh main, mungkin dapat izinnya susah kali ya main di sana. Akhirnya kemarin tuh kita coba-coba kolaborasi lah sama teman-teman yang kebetulan ada yang pegang anakannya Ramones di Bekasi. Ayo Om, kita mau main. Are you sure gitu? Kalau pakai bahasa Inggris, lu yakin? Iya. Bukan apa-apa, bukan mengecilkan semangat seorang. Tadi saya bilang, bukan mengecilkan semangat, tapi ingat, main di atas Iya. itu jelas berbeda dengan main 2 tingkat di bawah. Iya. Jadi mental harus kuat. Betul. Pertama, mental harus kuat. Kalau amunisi kamu yakin, go ahead gitu. Iya. Tapi kalau nggak yakin, ya yang penting kalian udah merasakan, oh ini loh main nasional itu bukan nasional ya, main di tingkat level yang lebih tinggi itu tidak atmosfernya beda. Kita masuk ke lapangannya pun juga berbeda. Nah, akhirnya kita kondangan dengan sukses. Tapi di situ kita petik pelajaran. Terutama teman saya itu yang kondangan dengan sukses lah boleh dibilang kayak gitu. Jadi ambil pelajaran. Oke, berarti apa? Keberuntungan belum di pihak kita itu pertama. Kedua adalah burung belum siap. Jadi nggak gampang menyiapkan burung itu untuk ke lomba atas tuh nggak gampang. Beda ya. Beda. Kematangan buruhnya pasti Waduh. beda. Let's say gini Om Julik. Mungkin 4-5 tahun yang lalu, event yang skala tinggi ya. Iya. Skala prioritas tinggi itu mungkin masih jarang. Sebulan sekali. Iya. Atau 2 bulan sekali. Betul. Let's say kita boleh sebut nama pialanya? Boleh. Oh, boleh. Oke. Saya nyiapin Ramones pada saat Nirina Cup. Iya. Oke. Kapal Banteng. Oh, no. Di Oh, Cibubur. Cibubur, iya. Nirina Cup. Itu jujur aja Om Julik, persiapan. Jadi gini, kalau saya punya burung dulu Ramones itu boleh dibilang kalau main di Latbera atau Latpesa itu jarang, sangat jarang. Nah, kita mempersiapkan, waktu itu kalau nggak salah di bulan apa, aku lupa persiapan di Nirina tuh. Saya tuh mendemin burung itu 2 bulan Om Julik. Jadi memang tujuannya hanya buat main di situ. Iya, disiapkan bener-bener. Nah, akhirnya kita alhamdulillah mungkin Om Julik juga ada di situ tuh kayaknya tuh. Jadi alhamdulillah kan hasilnya baik, double winner. Itu pertama. Jadi saya nggak mau menyiapkan tuh dengan asal terburu-buru. Itu saya nggak mau. Saya harus prepare dulu dari awal stepnya ini biar dan hasilnya maksimal. Kedua adalah di tahun 2015-2016 boleh dibilang kita tuh dibilang norak. Ya. Saya, Kiki dan tim tuh dibilang norak. Iya. Pada saat itu. Karena apa? Kalau saya kan dulu kan suka motocross. Iya. Ya. Lalu kalau tuh saya tuh pokoknya identik lah pada zaman saya SMA dulu tuh banyak motocross. Bukan motocross sih sebetulnya Om Julik. Jadi motor bebek. Kita bikin kelas. Dimodif jadi trail. Ya jadi trail lah gitu kan. Dulu kan saya senang pakai itu, terus lalu saya aplikasikan lah ke saya, Kiki dan tim.
gue mau bikin baju jersey cross. Iya, keren sih itu. Ya. Pada saat itu 2015 kita dikatain norak. Iya. Norak, kampungan. Bener keren. Terus mulai dari apa namanya apa sih namanya Om Cilik, Rodong. Iya. Yang full print duluan siapa? Tahu. Saya. Tahu. Cilik mungkin tahu. Nanti dikatain norak. Kuning, orange, Iya. merah biru Iya, gitu. iya. Garis-garis Betul. tajam. Itu saya buat pada tahun 2015 itu. Orang dikatain norak, tapi begitu kita menang di Nirina, orang ngeliat ini loh yang tadi gua katain norak. Nah itu loh. Jadi sekarang kan justru berkembang jauh lebih pesat ya industri baju kostum. Semua, ya, itu ya, kan ya. bangkitkan ekonomi lah. Iya, dan menambah warna dunia lomba di lapangan khususnya Betul. jadi seru. Iya, kalau dulu orang mungkin kalau ke lapangan, let's say nggak usah ngomong lomba nasional lah. Let's say kalau kita ke jangan latber ya, latpres lah. Latpres. Atau ada event regional lah. Dulu orang masih mungkin pakai sendal jepit. Iya. Nah sekarang gini, Om lihat sering lihat Kiki kan? Iya. Ya udah. Modis. Gimana dandannya dia? Karena Iya. apa? Dia tahu auranya, dia tahu gua akan jadi sorotan nih. Iya. Gitu loh. Ya itu loh. Jadi sedikit banyak ya merubah apa ya image orang di lomba burung itu. Gua cukup pakai sendal. Iya, tapi jadi merubah. Sekarang udah nggak seperti itu lagi. Jadi memang banyak. Jadi mau lomba burung udah seperti mau ke mall. Yes, betul. Dan itu sampai sekarang saya begitu. Nggak apa-apa. Saya sama Kiki begitu. Nggak apa-apa, dipertahankan terus lah. Iya, Ciri khas. iya. Ciri khasnya seperti itu. Tapi pada akhirnya memutuskan untuk ternak aja ya. Iya, saya ternak. Sampai detik ini saya masih berkutat dengan ternak. Karena memang ada keasikan tersendiri ya. Dan ketika di video ini ada nomor pemberian nggak ada masalah. No problem. No problem. Nomor saya satu-satunya hanya itu. Yang mau sharing Silakan. atau mau lihat-lihat Monggo. pastolan Monggo. dengan harga yang masih terjangkau. Kalau orang bilang kok harga mahasiswa, Om, Mahasiswa ya. mahasiswa. Bukan harga anak SMA ya. Mahasiswa kan agak sedikit lah gitu kan. Makanya tadi kan saya bilang mungkin range-nya di antara 7 sampai 10, ternyata ya gue pastikan masih 5 jutaan lah bro. Ya kurang lebih lah. Ya kan? Iya. Yang pasti dukung terus Culik ASBR, karena lewat Culik ASBR akan banyak informasi-informasi dunia perburungan akan kita sasar, nanti tokoh-tokoh perburungan akan kita perkenalkan nanti di lain waktu, penangkarannya dari Om Rian Ramones. Iya. Anakannya banyak karena indukannya tidak hanya Ramones. Iya. Dan untuk Bos Kiki, untuk Dipo Tim, Yes, terima kasih. semoga tim semakin semangat dan Insya Allah. prestasi burungnya itu di lapangan makin moncer. Insya Allah. Ya, Mudah-mudahan juga Kiki juga banyak berubah ya. Udah 2 tahun terakhir ini cukup banyak berubah. Jauh-jauh. Kelakuannya udah cukup jauh lebih polite kalau orang Iya, bilang. iya. Tapi itulah euforia lah kadang-kadang ya kalau memang ya kita mau merasakan suatu atmosfer kemenangan dengan dari bawah. Iya, Itu asik. jauh lebih Asik bangga. ya. Iya, karena memang betul-betul disiapkan dari burung yang bukan dari harga ratusan juta dan burung bukan. udah jadi. Bukan. Kita bukan tipikal yang orang beli jadi kita loba, bukan. Jadi yang namanya kematangan itu, atau tadi Om Rian, berarti Om Rian ini mempunyai intuisi mungkin ya. Jadi segala aspek dipelajari, Iya. bagaimana burung ini mempunyai kans nanti ke depannya untuk menjadi burung yang bagus. Jadi untuk Bransi silakan aja nanti disimpan nomor WhatsApp-nya, Iya. sambangi kedai kopinya, Iya, betul. sambangi penangkarannya. Iya, silakan. Om Rian, Anytime. Terima kasih banyak. Thank you banget, Om waktunya Cilik. hari ini. Luar biasa pokoknya hari ini. Sukses selalu dan Om Cilik tetap sehat Yoi ya. dong. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Makasih ya semua. Yoi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Cilik ya. Oke, sip.